Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, seorang ulama besar di Makkah bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Namanya sangat masyhur, karomah dan kewaliannya tidak ada yang mengingkarinya. Sosok Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, murid-muridnya tersebar di mana-mana, termasuk di Indonesia. Dalam mendidik putra-putrinya, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki sungguh luar biasa. Ini disaksikan langsung oleh salah satu muridnya yang bernama Kiai Haji Ali Badri Pasuruan. Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki tentu saja mendidik putra-putri beliau dengan sangat baik. Setahu saya, putra pertama beliau yang bernama Sayyid Ahmad sejak kecil tidak dimanja seperti umumnya anak-anak seumuran beliau. Beliau lebih muda dari saya sekitar 2 tahun. Ketika musim libur, anak-anak orang Saudi biasanya liburan ke luar negeri mencari tempat-tempat yang sejuk dan banyak hiburan. Sedangkan Sayyid Ahmad dikirim ke negara-negara miskin dan tandus seperti Mauritania untuk belajar dan mengambil ijazah pada ulama di sana. Ulama Mauritania yang didatangi itu tinggal di gurun pasir yang panas bersama para santri. Tempat tinggal mereka berupa kemah-kemah. Mereka memilih tempat yang banyak rumputnya untuk makanan kambing-kambing mereka. Mereka pun berpindah-pindah tempat setelah persediaan rumput di sekitar perkemahan habis. Bayangkan saja, Sayyid Ahmad yang biasa tidur di kamar ber-AC, kemudian tinggal di kemah yang panas di tengah gurun pasir dengan makanan dan peralatan yang sangat minim. Tentu saja demikian juga dengan putra-putra Abuya yang lain, termasuk dididik untuk menghafal Al-Quran dan mutun sejak dini. Mutun adalah kitab-kitab dasar yang kebanyakan dalam bentuk nadhom. Ketika di Rusoifah, Abuya sempat menugaskan saya untuk menyimak hafalan putra beliau yang bernama Sayyid Abdullah, baik hafalan Al-Quran maupun mutun. Sebelum ke Makkah, saya mengajak adik Sayyid Abdullah yang bernama Sayyid Ali ketika kami di pesantren Abuya Ali Karor Madura. Ibunda Sayyid Abdullah dan Sayyid Ali adalah orang Madura. Mereka juga punya adik perempuan bernama Syarifah Khadijah. Ketika masih kecil, Sayyid Ali dan Syarifah Khadijah ikut ibu mereka beberapa tahun tinggal di Madura. Ketika itu, Abuya Sayyid Muhammad memilih Abuya Ali Karor untuk mendidik Sayyid Ali sebelum kembali ke Makkah. Dan alhamdulillah, Abuya Ali Karor memilih saya untuk mengajar Sayyid Ali membaca Al-Quran. Ketika itu beliau berumur sekitar 6 tahun. Abuya Sayyid Muhammad juga mendidik putra-putri beliau mandiri dan tidak mengandalkan orang tua dalam hal apapun, termasuk mengandalkan nasab. Saya pernah menyaksikan Abuya memarahi putra beliau yang bernama Sayyid Alawi. Ketika itu Sayyid Alawi hendak pamit berangkat sekolah SD dengan membawa buku tulis. Abuya melihat tulisan di sampul buku itu berbunyi As-Sayyid Alawi. Abuya langsung mencoret kalimat As-Sayyid sambil berkata, "Jangan gunakan gelar Sayyid sekarang. Nanti saja kalau kamu sudah mengajar dan berdakwah." Kemudian Abuya menelpon salah satu guru yang mengajar di sekolah Sayyid Alawi. Guru itu masih santri Abuya. Begitu telepon diangkat, Abuya langsung memarahi guru itu. "Mulai sekarang kamu jangan memanggil Alawi dengan Sayyid, panggil Alawi saja.
biar dia belajar dulu dan belum waktunya memakai gelar sayyid. Kamu lihat si Fulan. Abuya kemudian menyinggung seorang anak ulama besar yang ketika itu dia kurang beradab gara-gara sejak kecil diagung-agungkan oleh santri-santri ayahnya. Sepeninggal ayahnya, ia pun tidak mau belajar pada ulama-ulama sepuh teman ayahnya. Bahkan ia membuka majelis sendiri tanpa minta restu para ulama-ulama sepuh itu. Padahal sejak zaman dulu adatnya seorang putra ulama yang masih muda mengikuti majelis-majelis ulama sepuh untuk belajar dan berkhidmah. Walaupun alim tidak berani mengajar, walaupun melanjutkan orang tuanya, kecuali disuruh oleh guru-gurunya. Sejak kecil dia diagung-agungkan oleh santri ayahnya, sehingga ia tak pernah mengalami khidmah dan menjadi sombong. Abuya Sayyid Muhammad tidak mau putra-putra beliau seperti itu. Inilah kisah menakjubkan dari sosok Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang mendidik putra-putranya agar tidak bangga dengan nasabnya, agar tidak sombong dan selalu menjadi pribadi yang istimewa, tawadu luar biasa. Semoga kisah dari Kiai Haji Ali Badri Pasuruan ini memberikan ilmu, pengetahuan, dan hikmah kepada kita semua. Semoga berkah menyertai sepanjang masa.